Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes 19 ayat 16b sampai ayat 27 dengan tema tersalib dengan tulisan Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Dan perenungan di tanggal 13 sampai tanggal 19 April 2025. Tapi sebelumnya marilah kita minta tuntunan Roh Kudus sehingga kita boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Mari berdoa. Hanya bagimu ya Allah, Bapa Tuhan kami mempersembahkan pujian dan sembah karena Engkau layak untuk menerimanya. Di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tuntun kami dengan hikmat-Mu agar kami selalu mendapatkan kekuatan pertolongan Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Terangilah kami ya Roh Kudus hamba-Mu ini, agar firman yang disampaikan adalah firman yang menghidupi, yang menguatkan kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca Alkitab yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dalam perikop Yesus disalibkan, firman Tuhan berkata seperti ini. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain yang sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah apa yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya yang suci. Amin. Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, demi sebuah kepentingan diri sendiri, orang bisa melakukan apa saja, termasuk yang keji dan yang bejat sekalipun. Apalagi hal itu menyangkut jabatan yang terancam, kerugian secara materi, dan banyak hal. Berbicara tentang hal itu, Pilatus, seorang wali negeri dalam kepemimpinannya di kerajaan Romawi, telah berulang kali menyatakan bahwa Kristus tidak bersalah.
di dalam dirinya ia tidak menemukan satu kesalahan pun. Tetapi ia rela melawan hati nuraninya dan menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah. Para imam kepala dan tua-tua pun yang dimotivasi dengan rasa iri, kebencian, kedengkian, sehingga mereka berusaha untuk menyingkirkan Yesus yang mereka rasa menjadi ancaman besar bagi persekutuan hidup mereka. Pada akhirnya, Pilatus ia menyerahkan Yesus kepada banyak orang yang telah meneriaki dia, salibkan dia, salibkan dia. Dan ia lebih memilih untuk mengkhianati hati nuraninya sendiri daripada melakukan sesuatu yang dapat merugikan kepentingannya. Ia menyerahkan Yesus kepada para penganiaya, yaitu imam-imam kepala dan tua-tua. Dan imam-imam, bagaimana sikap mereka? Seperti binatang buas yang lapar, siap menerkam makanan yang lezat. Maka tanpa menunggu waktu yang lama, ketika Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka, mereka langsung saja melakukan mengeksekusi keinginan dan kemauan mereka untuk menghabisi orang itu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana dengan sang tersangka itu, yaitu Yesus Kristus? Apa tanggapannya dan apa reaksinya ketika hal itu terjadi? Dengan taat dan setia, ia mau menjalani apa yang sudah dinyatakan kepadanya. Firman Tuhan berkata bahwa ia memikul salib menuju ke Bukit Tengkorak Golgota dalam bahasa Ibrani. Yesus memikul salib bukan dalam keadaan yang baik. Yesus memikul salib bukan dalam keadaan yang kuat, tetapi dia dalam keadaan yang letih dan lelah. Dia dalam keadaan yang sakit. Dia dalam keadaan hipovolemia atau kehilangan cairan dan darah yang begitu banyak. Dan yang harus ia pikul adalah salib yang begitu berat. Menurut penelitian kain kafan, saudara-saudara, salib itu sekitar 40-60 kg beratnya. Dan dia harus menempuh jarak tempuh kurang lebih 1 kilometer untuk mencapai Bukit Tengkorak atau Golgota itu. Apakah dia berteriak dan mengeluh? Tidak, saudara. Tetapi dengan taat dan tekun, sekalipun sakit dan menderita, dipukul dan dicambuki sebanyak 726 luka, dari atas kepala sampai ujung kakinya. Dia dengan taat mau melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Bukit Tengkorak itu letaknya di luar kota Yerusalem. Dan dia ada di tepi jalan. Sehingga ketika orang lalu lalang, orang akan melihat keadaan dan kejadian itu. Ada begitu banyak orang yang lalu lalang di tempat itu. Apakah itu orang Yahudi ataukah orang non-Yahudi? Karena itu adalah jalan umum untuk ditempuh oleh siapapun keluar masuk dari Yerusalem. Dan ketika Yesus ada di kayu salib, di atas kepalanya tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, juga bahasa Latin yang ditulis oleh Pilatus sendiri. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Dalam bahasa Yunani berkata, Yesus ho Nasoraios ho Basileus ton Iodayon. Sedangkan dalam bahasa Latin, Yesus Nazarenus Rex Iudaeorum. Dan dalam bahasa Ibrani, Yesua Hanitzri Melek Have Hayehudi. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Tanpa sadar,
secara pribadi Pilatus mau mengejek Yesus yang membawa diri menjadi orang Yahudi. Tetapi tanpa ia sadari, Allah membimbingnya untuk menyampaikan kepada banyak orang tentang kebenaran yang sejati, bahwa Yesus itu adalah benar-benar Raja Yahudi dan Raja bagi dunia ini. Tapi hal itu ditolak oleh para imam-imam kepala dan tua-tua. Dan mereka mau berusaha untuk kalau boleh tulisan itu diganti dengan "Aku adalah Raja orang Yahudi." Yang mau mengatakan bahwa Yesus sendiri yang mengakuinya, bahwa dia adalah Raja orang Yahudi. Oleh karena apa? Oleh karena pada dasarnya para imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi membenci dan tidak pernah menyukai Yesus hadir dan ada di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini tentulah mau menunjukkan tentang sebuah ejekan, sebuah hinaan yang tanpa disadari memang yang menyebut dia sebagai orang Yahudi, Raja orang Yahudi, bukan orang Yahudi itu sendiri, tetapi semenjak dari Yesus mau lahir telah disampaikan oleh para Majus bahwa mereka ingin berjumpa dengan Raja orang Yahudi. Pilatus sendiri bukan berasal dari orang Yahudi, memperkatakan bahwa dia adalah Raja orang Yahudi. Justru orang Yahudi itu sendiri yang mengkhianati Yesus, termasuk imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Saudara-saudara, penderitaan tidak berakhir sampai di situ. Kendati pun ia telah tersalib di atas kayu salib, pakaiannya, jubahnya ditelanjangi dari dirinya, dari dalam tubuhnya, sehingga ia ditelanjangi pada waktu itu. Prajurit-prajurit yang tidak mau tahu dengan keadaan yang sementara ia alami, membagikan pakaiannya, jubahnya dengan mengundi, sehingga siapa yang mendapat undian, dia yang berhak memiliki jubah itu. Tapi juga saudara, di atas bukit Golgota, ia tersalib di antara dua orang penjahat. Dalam proses penyaliban, saudara-saudara, ada dua tipe penyaliban. Ada yang satu diikat dengan tali, sehingga sang tersangka itu menyatu dengan salib. Tetapi ada yang dipaku dengan paku, sehingga tersangka itu menyatu dengan kayu salib itu. Kedua penjahat itu, kalau kita melihat di dalam film bagaimana dua penjahat itu diikat dengan tali di atas kayu salib. Tetapi berbeda dengan Yesus. Kedua tangannya dipaku dan kakinya dipaku, sehingga mendatangkan penderitaan. Yang membedakan adalah kedua penjahat ini, lazimnya ketika orang disalib mereka berteriak-teriak, memaki, dan berusaha untuk membela diri bahwa mereka tidak melakukan kejahatan. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Yang justru ia ucapkan, ada 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Salah satunya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tapi menurut kitab Injil Yohanes, Yesus tidak sendiri. Kebanyakan ketika ada penjahat yang tersalib di atas kayu salib, mereka ditinggalkan oleh keluarga mereka. Mereka dibiarkan oleh keluarga mereka karena mereka tidak mau dihubungkan dalam kejahatan itu. Tetapi kali ini, baik ibunya, sanak keluarganya, bahkan murid-muridnya turut mendampingi dia, menjalani penderitaan sampai ia ada di kayu salib, mati di atas kayu salib. Hal ini menggambarkan bagaimana kasih yang terjalin akrab dan erat antara Yesus dan orang-orang terdekatnya, ibunya. Bahkan kasih itu terus berlanjut sehingga ungkapannya, "Inilah anakmu, ibuku. Inilah ibumu, anakku." Ya, demikian saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pernahkah kita merasa dikhianati dalam hidup ini? Dan bagaimana rasanya pengkhianatan itu ketika itu terjadi dalam hidup kita?
pasti kita tidak akan menerimanya. Pasti kita akan marah dan membenci orang yang mengkhianati kita. Tapi ingat bahwa Yesus telah mengalaminya. Yesus telah merasakan bagaimana rasa sakit dikhianati oleh orang yang terdekatnya. Bahkan orang sesukunya, bagaimana ia datang dari Nazaret, dari orang Yehuda, orang Yahudi itu sendiri. Tapi Yesus tidak membalas pengkhianatan itu dengan pengkhianatan yang sama, melainkan ia membalasnya dengan kebaikan, pengampunan yang sejati. Saudara-saudaraku, tapi juga ketika kita belajar dari firman Tuhan ini, kita disadarkan bahwa dunia sementara menggiring manusia, menggiring orang-orang percaya ada di dalamnya untuk hidup membangun kepentingan-kepentingan diri sendiri. Ada begitu banyak tembok-tembok yang tebal dan tinggi dibangun oleh berbagai macam manusia dan orang, sehingga mereka hidup untuk menyenangkan dan mementingkan diri sendiri. Mereka hidup untuk menguntungkan diri sendiri tanpa peduli kesusahan, kesulitan, dan penderitaan orang lain. Sehingga untuk membangun kepentingan-kepentingan diri sendiri, berbagai cara dibuat, berbagai cara dikerjakan demi kesenangan pribadi, demi keuntungan diri sendiri. Maka dari itu, tindakan-tindakan kejahatan seringkali kita dapati dalam hidup ini. Dan kita berkaca dari apa yang dilakukan oleh seorang Pilatus yang adalah wali negeri, seorang pemimpin dalam masyarakat. Tapi juga para imam yang disebut sebagai pemimpin agama Yahudi. Itu berarti bahwa dari segi duniawi maupun rohaniawan tetap melakukan perbuatan yang jahat demi untuk membangun kepentingan diri mereka sendiri, demi keangkuhan mereka untuk mengikuti apa yang mereka ingini, bukan yang Allah sukai. Sehingga terjadilah seperti yang dilakukan oleh mereka, walaupun itu bagian dari rencana Allah bagi dunia ini untuk memberikan keselamatan bagi dunia yang hidup di dalam kegelapan dosa. Namun saudara-saudara, dengan semua yang dibangun oleh manusia, dan pada akhirnya menggiring manusia untuk hidup di dalam kesombongan, keangkuhan, hidup di dalam tindakan-tindakan kejahatan. Oleh karena kepentingan dirilah membuat manusia menumpuk kekayaan, menumpuk harta. Oleh karena untuk kepentingan diri, manusia tidak ingin tergeserkan oleh siapapun. Sehingga pada akhirnya tindakan korupsi terjadi di mana-mana. Mengambil milik kepunyaan orang lain yang bukan milikmu, dipakai demi sebuah kenikmatan hidup duniawi yang dibangun oleh manusia. Hari ini, ketika firman Tuhan kita belajar dari kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai 27, kepada kita diingatkan bahwa ada satu sosok pemimpin yang mau datang bukan dengan tangan besi, tetapi dia datang dengan penuh kerendahan hati. Kedatangannya membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi setiap orang yang menyambut dia. Siapa dia? Yesus Kristus namanya. Ketika dunia ini begitu mengecewakan orang-orang di sekitar kita yang kita anggap dan kita pandang bahwa mereka mampu menolong kita, bahwa mereka mampu kita andalkan, tapi ternyata itu tidak terjadi. Ada satu sosok yang mau menjamin kita, yaitu Yesus Kristus namanya. Dia datang ke dalam dunia ini, saudara-saudara, dengan memberi seutuhnya hidupnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rela ia persembahkan, bukan untuk dirinya, melainkan untuk saya dan saudara, supaya kita yang berdosa diberikan kasih karunia, pengampunan dari Allah oleh karena pengorbanannya di kayu salib. Kita bisa melihat bagaimana penderitaannya, memikul salib dalam jalan sengsara itu. Bagaimana penderitaan, dipukul, dihina, difitnah, dan itu sebenarnya
bukan bagiannya. Itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang harus ia lakukan. Bukan sebuah kewajiban baginya. Tetapi itu adalah bagian kita yang berdosa ini. Tetapi ia mau memberi dirinya oleh karena kasih-Nya yang begitu sempurna. Sehingga dia mau merangkul, dia mau mengelurkan tangan kita agar kita mau bangkit dari keterpurukan dosa itu. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan biarkan kekecewaan kita oleh karena oknum orang-orang tertentu yang ketika kita melihat mereka tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, membuat kita mundur dari Tuhan. Tetapi justru dengan semua yang ada di dalam kehidupan dunia ini, membuat kita semakin melihat kepada Kristus. Semakin kita mendekatkan diri di bawah kaki salib Tuhan. Dan kita mau melihat ada Yesus yang jauh lebih besar. Dan dia mau selalu merangkul kita. Dia mau selalu membalut hati kita. Dia selalu ada untuk memberikan kasih setianya yang sempurna itu bagi setiap orang yang mau datang merendahkan diri di hadapannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita percaya bahwa dia raja di atas segala raja. Dia raja yang memimpin dengan kerendahan hati, dengan kebaikan hatinya. Dan dia raja kita, yaitu Yesus Kristus. Dia raja itu yang berdiam dalam diri ini. Raja itu yang menuntun kita untuk ada di jalannya. Raja itu yang membimbing kita untuk menikmati damai sejahtera bersama dengannya. Dan mari kita hidup di dalam salib Kristus itu. Kita tidak mau pernah beranjak dari salib Kristus. Tanda kita mau memikul salib setiap hari dengan hidup bersama satu dengan yang lain. Bukan untuk kepentingan diri, bukan untuk membangun diri sendiri, tetapi kita mau hidup untuk saling membangun satu dengan yang lainnya. Turut merasakan penderitaan orang lain, turut merasakan kepedihan, kesusahan orang lain lewat pemberian diri kita yang mau berbagi dengan sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Demikianlah saudara firman Tuhan di saat ini. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Raja kami. Berdiamlah Engkau dalam hati dan pikiran kami, dan bertahtalah di sana untuk selalu membimbing kami hidup di dalam Engkau, dan kami mampu mempraktekkan apa yang Engkau ingini, hidup di dalam kasih, hidup di dalam damai dan sejahtera bersama dengan Kristus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus sambil berterima kasih karena Engkau bersedia mati, tapi Engkau bangkit dari antara orang mati demi keselamatanku dan keselamatan banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah untuk pelayanan firman Tuhan di saat ini. Tuhan akan memberkati kita semua, dan mari kita hidup bersama dengan Kristus, memikul salib dan menyangkal diri setiap hari. Amin. Shalom, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.